Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rianda Rafki. Di sini saya selaku CEO dari bisnis puding anti ngantuk. Puding anti ngantuk itu apa sih? Yuk simak videonya. Berawal dari kehidupan mahasiswa di lingkungan kampus, kami melihat satu masalah sederhana namun sering terjadi. Banyak mahasiswa dan sivitas akademik yang butuh sarapan cepat, murah, dan praktis, terutama di pagi hari sebelum kelas dimulai. Di sisi lain, kopi memang digemari, tapi tidak semua orang ingin minum kopi yang berat atau mahal. Nah, dari situlah muncul ide puding kopi anti ngantuk, yaitu menghadirkan sensasi kopi dalam bentuk makanan ringan yang mudah dikonsumsi. Untuk customer segment, bisnis kami memiliki target konsumen yang berada di lingkungan kampus. Segmen pertama adalah mahasiswa yang membutuhkan sarapan cepat dan murah. Mereka biasanya memiliki jadwal pagi yang padat, waktu terbatas, dan membutuhkan makanan praktis yang bisa dikonsumsi dengan cepat sebelum ke kelas. Segmen yang kedua adalah dosen dan staf kampus. Kelompok ini umumnya mencari cemilan atau sarapan ringan di pagi hari sebelum mereka memulai kerja, dan menginginkan produk yang praktis namun tetap memiliki cita rasa yang baik. Dan yang ketiga adalah mahasiswa yang menyukai kopi tapi ingin alternatif dalam versi yang lebih ringan. Tidak semua mahasiswa ingin mengonsumsi kopi dalam bentuk minuman setiap hari, sehingga puding kopi menjadi pilihan berbeda yang tetap memberikan cita rasa kopi namun lebih ringan untuk dikonsumsi. Dengan target konsumen tersebut, produk puding anti ngantuk rasa kopi ini relevan dengan kebutuhan sehari-hari di lingkungan kampus yang memiliki pasar yang jelas. Untuk value proposition, bisnis kami menawarkan sebuah produk yang unik dan relevan dengan kebutuhan kampus, yaitu puding anti ngantuk rasa kopi. Produk ini tergolong jarang, bahkan hampir tidak ada di lingkungan kampus, sehingga memberikan diferensiasi yang jelas dibandingkan jajanan atau makanan ringan lainnya. Puding kami ini kami rancang sebagai sarapan ringan yang praktis, terutama untuk mahasiswa dan sivitas akademik yang sering tidak sempat sarapan sebelum kelas pagi. Teksturnya lembut, mudah dikonsumsi, dan tidak membuat perut terasa berat saat beraktivitas. Selain itu, rasa kopi yang kami gunakan memberikan efek segar dan membantu mengurangi rasa mengantuk di pagi hari. Meskipun produk kami bukan minuman, hal ini menjadi nilai tambah bagi konsumen yang ingin tetap fokus dan berenergi tanpa harus minum kopi. Dari segi harga, produk kami sangat terjangkau, khususnya untuk anak kos dan mahasiswa, sehingga bisa dibeli secara rutin tanpa membebani pengeluaran harian. Kami juga memperhatikan porsi dan rasa, di mana porsi dibuat pas dan tingkat kemanisan dijaga agar tidak berlebihan, sehingga tetap nyaman dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Dengan kombinasi rasa kopi, bentuk makanan, harga terjangkau, serta fungsi sebagai sarapan ringan, puding anti ngantuk rasa kopi adalah solusi sederhana namun tepat guna bagi konsumen di pagi hari, terutama di lingkungan kampus. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ariel Wijaya Kusuma. Pada bisnis puding kopi ini saya bertugas sebagai Chief Analytic Officer, di mana pada channel atau saluran distribusi dan komunikasi untuk bisnis ini fokus utamanya adalah kemudahan akses dan kedekatan dengan target pasar, yaitu mahasiswa dan sivitas kampus. Oleh karena itu, saluran yang dipilih adalah saluran yang paling sering mereka gunakan dalam aktivitas sehari-hari, baik secara langsung maupun digital. Channel utama kami adalah berjualan langsung di area kampus pada pagi hari, tepatnya sekitar pukul 7 pagi. Waktu ini dipilih karena bertepatan dengan jam masuk kelas, di mana mahasiswa biasanya membutuhkan asupan ringan yang praktis untuk sarapan. Dengan berjualan langsung di lingkungan kampus, misalnya di depan kantin, di study center, ataupun di area yang ramai, produk dapat langsung terlihat, dijangkau, dan dibeli tanpa usaha tambahan dari konsumen.
Ini juga membantu menciptakan impulse buying karena mahasiswa yang awalnya hanya lewat bisa tertarik untuk membeli. Selain penjualan langsung, kami juga menggunakan pre-order melalui WhatsApp dan Instagram sebagai channel pendukung. Media ini dipilih karena hampir seluruh target konsumen aktif menggunakan WhatsApp ataupun Instagram setiap harinya. Melalui fitur story, broadcast, dan direct message, kami menginformasikan menu, stok, promo pagi, serta menerima pesanan lebih awal. Sistem pre-order ini sangat membantu untuk mengurangi resiko produk tidak terjual dan memastikan produk sesuai kebutuhan. Instagram juga berperan sebagai channel branding. Bukan hanya penjualan, konten yang diunggah tidak selalu hard selling, tetapi juga berupa behind the scene, pembuatan puding, testimoni pelanggan, serta postingan ringan yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Dengan cara ini, channel yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan, kedekatan dengan konsumen. Secara keseluruhan, channel yang dipilih bersifat sederhana, murah, dan tepat sasaran, sesuai dengan skala usaha mahasiswa dan karakter target pasar. Baik, untuk selanjutnya adalah bagian customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Pada bagian customer relationship, fokus utama bisnis puding kopi ini adalah membangun hubungan yang cepat, personal, dan responsif. Karena target pasar kami adalah mahasiswa maupun dosen yang sibuk, kami mengutamakan kepraktisan dan kecepatan. Bentuk hubungan dengan pelanggan dibangun melalui respon cepat via WhatsApp ataupun Instagram. Setiap pertanyaan terkait stok, harga, atau lokasi jualan akan dijawab secepat mungkin. Respon yang cepat ini penting karena mahasiswa ataupun dosen cenderung mengambil keputusan secara spontan, terutama di pagi hari. Jika respon terlalu lama, besar kemungkinan mereka akan beralih ke pilihan lain. Selain itu, kami juga membangun hubungan pelanggan melalui promo khusus pembelian pagi, terutama sebelum pukul 7.30. Promo ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga membentuk kebiasaan pelanggan untuk datang lebih pagi dan menjadikan puding kopi sebagai rutinitas sarapan ringan. Dengan adanya promo yang konsisten, pelanggan merasa dihargai dan memiliki alasan untuk kembali membeli. Hubungan dengan pelanggan juga dijaga melalui pendekatan yang ramah dan tidak kaku. Karena bisnis ini berada di lingkungan kampus, interaksi dilakukan dengan gaya yang santai tapi tetap sopan, seperti menyapa pelanggan, mengingat pembeli pelanggan, ataupun menanyakan feedback rasa. Hal-hal kecil ini sangat berpengaruh dalam menciptakan loyal customer, meskipun produknya sederhana. Kami juga membuka diri terhadap masukan pelanggan, misalnya terkait tingkat manis atau varian rasa baru. Dengan melibatkan pelanggan secara tidak langsung dalam pengembangan produk, mereka akan merasa menjadi bagian dari bisnis ini, bukan sekadar pembeli. Secara keseluruhan, customer relationship yang dibangun bersifat cepat, personal, dan berorientasi pada kenyamanan pelanggan, sehingga meskipun bisnisnya kecil, hubungan yang tercipta bisa kuat dan berkelanjutan. Halo, perkenalkan nama saya Salma Azahra. Sebagai CPO, saya ingin menjelaskan bagaimana produk ini menghasilkan pendapatan dengan tetap mempertahankan value bagi mahasiswa. Revenue utama kami berasal dari penjualan puding per cup dengan harga Rp7.000. Harga ini kami tetapkan berdasarkan perilaku mahasiswa kampus. Terjangkau, tidak memberatkan uang saku, dan masih masuk kategori impulse buying untuk sarapan atau camilan pagi. Selain penjualan satuan, kami juga menyediakan paket bundling 3 cup dengan potongan harga 5%. Strategi bundling ini bertujuan untuk meningkatkan average order value sekaligus mendorong pembelian bersama, misalnya untuk teman sekelas atau di bawah sekaligus untuk beberapa jam kuliah. Dengan memberikan diskon kecil namun terasa, konsumen merasa lebih hemat tanpa menurunkan persepsi kualitas produk. Kami juga membuka peluang paket langganan mingguan, khususnya untuk mahasiswa kos yang membutuhkan sarapan pagi setiap hari. Model ini membantu kami mendapatkan
pendapatan yang lebih stabil dan terprediksi. Selain itu, terdapat revenue dari sistem titip jual di kantin kampus dengan skema bagi hasil atau komisi. Hal ini memungkinkan produk kami menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa menambah biaya operasional stand. Secara keseluruhan, revenue stream kami dirancang tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk membangun kebiasaan konsumsi harian dan loyalitas pelanggan terhadap produk puding rasa kopi ini. Baik, perkenalkan nama saya Akbar Maku. Saya di sini sebagai COO atau lebih dikenal sebagai Chief Operating Officer. Tanggung jawab saya yang pada perusahaan ini adalah menjaga bisnis berjalan dengan lancar. Pada presentasi kali ini saya akan membahas dua bagian BMC, yang dimana saya bertanggung jawab pada BMC itu, yaitu Key Activities sama Key Resource. Inilah Key Resource kami. Tanpa sumber daya ini, aktivitas tadi hanya menjadi wacana. Pertama, Physical Resource atau bahan baku dan alat. Di bisnis F&B, resource yang paling vital adalah bahan baku. Kopi, susu, bubuk puding, gula, dan cup. Sebagai COO, saya memastikan supply chain bahan-bahan ini tidak terputus. Kopi yang kami gunakan harus memiliki aroma yang kuat agar tidak kalah dengan rasa susu. Selain itu, alat dapur adalah aset tetap kami. Kompor, panci, cetakan, dan yang paling krusial adalah kulkas. Tanpa kulkas yang dingin dan stabil, produk kami akan gagal. Jadi, pemeliharaan alat dapur adalah prioritas saya. Yang kedua, intelektual dan digital resource. Aset kami bukan cuma panci dan kompor. Aset terbesar kami di sisi pemasaran adalah akun IG dan WhatsApp bisnis. Ini adalah toko digital kami. Database kontak di WA dan followers di IG adalah sumber daya yang tak berwujud, sehingga terus kami kembangkan. Melalui aset digital inilah kami mengelola pesanan PO yang saya sebutkan tadi. Key Activities, kita membagi aktivitasnya menjadi 3 fase kritis, yaitu produksi, distribusi, dan pengelolaan. Fase pertama adalah fase produksi. Seperti yang tertulis di sini, produksi puding setiap malam. Strategi kami adalah freshness. Tim dapur bekerja di malam hari agar proses setting puding terasa terjadi sempurna di malam hari. Ini berkaitan langsung dengan poin kedua, yaitu menjaga kualitas rasa dan tekstur. Puding kopi sangat sensitif, jadi jika dimasak terburu-buru di pagi hari, teksturnya belum solid. Jadi aktivitas di malam hari adalah kunci konsistensi dari produk kami. Yang kedua adalah fase distribusi dan penjualan. Aktivitas kami berlanjut di pagi hari buta, menjual di pagi hari jam 7.00 di kampus. Adalah strategi operasional kami untuk menangkap pasar sarapan atau morning booster. Kami harus memastikan produk ready sebelum kelas pagi dimulai. Disinilah disiplin waktu diuji. Yang ketiga adalah fase digital dan administratif. Di era sekarang, jualan tidak cuma fisik. Kami melakukan promosi di sosial media mahasiswa secara aktif. Tapi promosi saja tidak cukup tanpa manajemen yang rapi. Oleh karena itu, aktivitas pengelolaan pesanan atau pre-order menjadi sangat krusial. Saya memastikan setiap pesanan yang masuk lewat DM atau WA tercatat rapi agar tidak ada miscommunication antara jumlah produksi dan permintaan. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Bojanul. Di dalam BMC ini saya sebagai Chief Marketing Officer. Di sini saya akan membahas tentang bagian Key Partnership, yaitu strategi kami tidak hanya berfokus pada transaksi jual beli saja, melainkan
pada pembangunan ekosistem pendukung yang berjamin keberlangsungan operasional. Yang pertama, kami menjalin kemitraan strategis dengan supplier bahan baku dan seller cup. Fokus utama kami di sini adalah supply chain management dengan memastikan jalur pasokan dari toko bahan kue dan distributor kemasan tetap stabil. Kami dapat menekan risiko fluktuasi harga dan menjamin konsistensi kualitas produk yang diterima konsumen setiap pagi. Jadi, kami tidak akan bingung mencari kemana bahan ataupun wadah yang akan kami gunakan. Dan seperti yang kita tahu, berbeda toko pasti berbeda harga pula. Oleh karena itu, kami akan membangun mitra dengan salah satu supplier bahan baku dan seller cup yang untuk menciptakan harga yang konsisten dan tidak akan naik maupun turun. Jadi, harga yang kami jual semuanya relatif tidak akan naik karena kami sudah menyediakan key partnership kami di dalam toko sembako dan seller cup. Dan yang kedua, kami memanfaatkan kekuatan kolaboratif marketing melalui jaringan rekan-rekan mahasiswa sebagai mitra promosi. Di tengah jenuhnya alus informasi di media sosial, rekomendasi dari pihak ketiga atau peer-to-peer marketing menjadi aset krusial untuk membangun brand trust secara lengkap di lingkungan kampus. Melalui sinergi dengan para mitra ini, kami mampu mengoptimalkan struktur biaya sekaligus memperluas jangkauan pasar tanpa harus mengalokasikan anggaran pemasaran yang besar. Jadi, selain kami mempromosikan lewat media sosial atau konten, kami juga meminta bantuan kepada teman-teman kami yang sebagai mahasiswa untuk mempromosikan bahan atau barang jual kami. Contohnya seperti ketika saya menawarkan produk ini kepada teman saya pun menawarkan produk-produknya ke teman-temannya yang lain yang tidak saya kenali. Dan bisa jadi dengan dosen, kami akan memperkenalkan bahan kami atau produk kami kepada dosen, dan bisa jadi dosen sendiri akan mempromosikan kepada mahasiswa-mahasiswa lain, baik itu yang seprodi ataupun beda prodi maupun fakultas ataupun kampus, atau bahkan bisa ke dunia luar kampus. Nah, jadi untuk key partnership kami hanya seperti itu saja. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Di bisnis puding kopi kali ini saya berperan sebagai Chief Finance Officer atau biasa disebut CFO. Sebagai CFO, tugas saya itu mengatur dan mencatat keuangan bisnis supaya semua pengeluaran dan pemasukan bisa terkontrol dengan baik. Fokus saya di sini adalah membahas cost structure yang ada dalam bisnis kami. Cost structure ini penting karena dari sinilah kami bisa menentukan harga jual produk, menghitung keuntungan, dan memastikan bisnis puding kopi ini bisa terus berjalan dan berkembang. Biaya pertama yang kami keluarkan adalah biaya bahan baku. Biaya ini mencakup pembelian kopi, susu, bubuk puding, gula, dan bahan baku pendukung lainnya. Karena produksi dilakukan hampir setiap hari, bahan baku juga dibeli secara rutin. Disinilah kami berusaha menekan biaya dengan pemilihan supplier yang harganya terjangkau, tapi tetap menjaga kualitas rasa supaya produk yang dijual tetap konsisten. Selanjutnya ada biaya kemasan atau cup. Setiap penjualan puding kami jual dalam bentuk per cup. Jadi, kemasan menjadi bagian yang cukup penting. Selain mempertimbangkan harga cup, kami juga memperhatikan kebersihan dan keamanannya. Karena kemasan ini langsung bersentuhan langsung dengan konsumen dan berpengaruh ke kenyamanan mereka. Kemudian, yang ketiga ada biaya transportasi. Biaya ini digunakan untuk membeli bahan baku dan juga untuk berangkat ke area kampus saat berjualan. Walaupun terlihat sederhana, biaya transport tetap kami perhitungkan agar pengeluaran tidak membengkak dan tetap sesuai dengan rencana. Selanjutnya adalah biaya operasional dapur dan peralatan. Biaya ini meliputi penggunaan gas LPG untuk memasak, serta
pemakaian alat-alat dapur seperti kompor dan cetakan puding. Biaya ini penting karena tanpa operasional dapur yang lancar, proses produksi tentu tidak bisa berjalan dengan baik. Sebagai CFO, saya memastikan seluruh biaya tersebut dicatat dengan rapi dan digunakan secara efisien dengan pengeluaran cost structure yang baik. Kami bisa menjaga harga produk tetap terjangkau untuk mahasiswa, tapi bisnis tetap menghasilkan keuntungan dan bisa terus berkembang ke depannya. Sebagai kesimpulan, puding anti ngantuk rasa kopi ini hadir sebagai solusi sederhana namun tepat sasaran bagi kebutuhan pagi hari di lingkungan kampus. Melalui bisnis model Canvas ini, kami memastikan bahwa setiap elemen-elemen bisnis, mulai dari nilai produk hingga target pelanggan, saling terhubung dan realistis untuk dijalankan. Kami percaya dengan konsep yang unik, harga terjangkau, dan lokasi yang strategis, bisnis kami memiliki potensi yang berkembang secara berkelanjutan. Gimana teman-teman? Tertarik dengan produk kami? Puding anti ngantuk rasa kopi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami. Semoga pemaparan tadi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep bisnis puding anti ngantuk rasa kopi. Sampai jumpa.